Nah ini jadi kami bersama-sama terus-menerus sehingga alhamdulillah pada hari kemarin kita memecahkan mungkin rekor ya di Sumedang, mungkin juga di Jawa Barat. Kita telah melaksanakan vaksin terhadap 20.000 dalam satu hari? 21.000 sekian dalam satu hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali saya Iwan Bahari hadir di Forecast TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Dan tamu istimewa Iwan kali ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, ada Bapak Dadang Sulaiman. Kita sapa Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Sehat. Tampak segar sekali ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Dadang, kita berbincang ini tentunya ingin mendapatkan informasi dan inovasi dari Kadinkes Kabupaten Sumedang sendiri. Bagaimana tujuan pelaksanaan vaksin di Kabupaten Sumedang sendiri Pak Dadang? Baik, terima kasih Kang Iwan. Ketika kita melihat pandemi COVID-19 ya di dunia, Betul. di Indonesia, Jawa Barat dan di Sumedang, tentunya kita sangat khawatir begitu ya awalnya karena pandemi ini berjalan sudah cukup lama, Pak, hampir 2 tahun. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah bagaimana kita harus mempunyai komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintahan harus secara optimal melaksanakan kegiatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian yang terakhir Pak, ikhtiar yang harus kita lakukan adalah vaksinasi, Kang Iwan. Tadi ada sekitar minimal 4 lah tujuan dari vaksinasi ini. Apa itu Pak? Satu adalah untuk meningkatkan imunitas dari tubuh setiap orang. Kemudian yang kedua, vaksin ini juga untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Kemudian yang ketiga juga vaksin ini juga untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, karena kita tidak hanya menguruskan masalah COVID ya, kita juga banyak masalah-masalah kesehatan yang lainnya, sehingga sistem ini akan menjadi lebih baik ketika masyarakat sudah banyak yang tervaksin dan tidak sakit akibat pandemi ini. Tapi yang paling penting adalah yang keempat, jadi bagaimana kita kembali melaksanakan activity daily living dengan biasa, dengan sehat, dengan normal ya, yaitu jadi meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga ekonomi masyarakat juga akan kembali jadi dengan baik. Dengan adanya vaksin ini bakal meningkatkan daya imun masyarakat, kemudian kreativitas, dan juga masyarakat akan terus giat ya. Untuk sejauh ini bagaimana kegiatan vaksin Kabupaten Sumedang sendiri nih Pak Dadang? Alhamdulillah di Kabupaten Sumedang sampai saat ini ya dari 923.200 sasaran yang ditetapkan oleh nasional, kita sudah mencapai di angka 32,67%. Alhamdulillah. Ya, jadi sekitar 301.584 sasaran dan ini terus kita genjot setiap saat. Nah, pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sumedang ini ada di 35 puskesmas. Jadi kami punya 35 puskesmas dan kita laksanakan hampir setiap hari ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat, bahkan ada yang sampai dengan Sabtu. Kemudian di RSUD Sumedang juga kita melaksanakan. Kemudian yang ketiga di Islamic Center kita punya pos vaksin simpati namanya. Pos vaksin simpati di Islamic Center Sumedang. Itu waktunya awalnya hanya pada hari Rabu dan Kamis. Kemudian kita tambah waktunya seiring dengan begitu banyaknya permintaan masyarakat. Dan kita ingin secepatnya untuk mencapai herd immunity di Kabupaten Sumedang. Kemudian ada tim mobile Dinkes. Mobile ini adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal. Gitu. Jadi misalkan kemarin ada di daerah Jatinangor, kemudian di Tanjung Sari, itu kegiatan massal itu kita memiliki tim yang mobile. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita mempunyai tim yang bagus, yang solid, yaitu dari tim kesehatan Kodim Pak, Esdim, dan tim dari Urkes Polres. Nah ini jadi kami bersama-sama terus-menerus sehingga alhamdulillah pada hari kemarin kita memecahkan mungkin rekor ya di Sumedang, mungkin juga di Jawa Barat. Kita telah melaksanakan vaksin terhadap 20.000
20 dalam satu hari? 21.000 sekian dalam satu hari. Alhamdulillah. Itu merupakan pilot project Kabupaten Sumedang yang patut dicontoh oleh kabupaten lainnya. Nah, ini menarik nih. Untuk gambaran secara umum nih, presentasi dosis 1 dan dosis 2 sudah berapa nih Pak Dadang di Kabupaten Sumedang sendiri nih? Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mencapai target itu 70% dari jumlah sasaran. Maka kita harus menyelesaikan itu sampai dengan bulan Desember, Pak. Tapi pimpinan kami, Pak Bupati, Pak Wabub, kemudian Pak Sekda, bagaimana caranya supaya kita lebih cepat untuk melaksanakan itu. Nah, sehingga alhamdulillah mungkin kalau kita bandingkan dengan kabupaten ya yang lain, kita itu bersama-sama dengan Karawang, Pak. Karawang dan Pangandaran. Tapi kalau Karawang kan vaksinnya karena dia dekat Jakarta ya. Kalau Pangandaran karena jumlahnya lebih sedikit penduduknya. Jadi Sumedang pernah jadi leading ya, jadi yang tercepat di Jawa Barat dan memang bukan tujuan kami ingin cepat, tapi kami bagaimana caranya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan ini sehingga tadi tujuan yang 4 itu tercapai. Oke Pak Dadang, bagaimana nih untuk vaksinasi anak dan ibu hamil sudah mulai di Kabupaten Sumedang nih? Alhamdulillah untuk anak ya, jadi justru menjadi prioritas, apalagi kemarin sudah ditetapkan bahwa kita sudah mulai ada tatap muka ya. Jadi kita sudah mulai anak usia 12 tahun ke atas. Tadinya kan di 18 tahun ke atas, sekarang udah 12 tahun. Nah, kemudian juga untuk ibu hamil di Kabupaten Sumedang sudah mulai dilaksanakan. Bahkan orang-orang dengan kebutuhan khusus juga sudah kita lakukan. Nah, jadi dalam pelaksanaan vaksin ini kita terus mengenjot sesuai dengan sasaran yang ada dan untuk sasarannya tidak hanya kelompok tertentu, tapi udah pada semua kelompok. Nah, nanti mungkin bisa saya gambarkan SDM kesehatan, pelayan publik ya, kemudian juga pada kelompok masyarakat umum, termasuk di dalamnya sekarang yang jadi prioritas adalah pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Dan ini adalah kerjasama yang luar biasa, Pak. Kabupaten Sumedang itu selalu menerapkan koordinasi ABCGM ya, dengan akademisi. Kita pernah diskusi dengan ITB, Unpad, kemudian IKOPIN, STPDN ya. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus dan akhirnya ada kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di sana secara rutin. Misalkan Unpad ya, setiap hari Sabtu dan Minggu kalau nggak salah ada kegiatan untuk vaksin untuk masyarakat, meskipun dilaksanakannya itu 2 minggu sekali. Nah, jadi sudah ada kerjasama dengan beberapa kampus yang ada di Jatinangor ya Pak, itu semuanya. Termasuk yang di Sumedang ini UPI ya. Jadi mereka membantu kita untuk tenaga-tenaga di mempercepat vaksinasi. Baik Pak Dadang, ini menarik sekali nih. Sebetulnya Sumedang nih butuh berapa banyak vaksinnya yang secara target bisa tercapai di Kabupaten Sumedang ini? Jadi berapa jumlah vaksin yang dibutuhkan? Sebetulnya sasaran kita kan di angka 923.200. Tinggal kali 2 Pak. Jadi sekitar 1.900-an ya. Hampir 2.000 lah. 1.900.000 dosis. Karena kan satu kali vaksinasi itu dengan 2 kali dosis. Dosis 1 dan dosis. Nah, kalau sekarang masyarakat sudah berduyun-duyun ya Pak ya pengen divaksin. Adakah mindset masyarakat yang masih takut divaksin nih sampai saat ini Pak di Sumedang sendiri nih? Ya, jadi kalau bagi kami itu adalah sebuah tantangan. Tantangan yang luar biasa. Di awal-awal tuh kita sulit sekali mengajak masyarakat untuk divaksin. Tapi karena kasus ini berjalan demikian masif ya, terutama kemarin di bulan Juli Agustus ya kemarin. Nah, sehingga barangkali inilah jalan Tuhan, jalan Allah untuk menyadarkan mereka. Sehingga alhamdulillah untuk saat ini vaksin itu bukan kewajiban ya, tapi ini menjadi kebutuhan. Ditambah juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut pendapat saya bagus ya, luar biasa. Misalkan kalau untuk pergi ke mall harus ada di Peduli Lindungi itu ya, harus ada itu ternyata membawa antusiasme yang luar biasa dari masyarakat untuk divaksin. Bahkan kadang-kala kita ini vaksinnya yang ada masalah ya gitu ya. Nah, tapi itu yang
dulu. Sekarang kita sudah mulai banyak Pak vaksin. Insya Allah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tugas kami pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang sudah semakin tinggi Pak ya. Insya Allah untuk Pak, divaksin bagus sekarang. Pak. Ya. Nah mengenai target di 2 kecamatan nih, Pak Dadang bagaimana nih melihat di Jatinangor dan Tanjung Sari sendiri dalam vaksinasi ini gimana? Saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih yang prioritas itu Tanjung Sari dan Jatinangor. Nah, ini kenapa? Karena Tanjung Sari dan Jatinangor itu satu penduduknya banyak. Satu ada, yang kedua adalah sebagai etalase ya Kabupaten Sumedang kan. Siap. Terus yang paling penting yang ketiga apa itu, adalah miniatur Indonesia. Karena orang dari Sabang sampai Merauke ada di sana Pak. Betul siap. Dan udah lama sekali anak-anak kita tidak sekolah lagi. Siap. Salah satunya anak saya Pak, tiba-tiba sekarang semester 7 Pak, tidak kuliah lagi. Nah ini saya kira virtual aja di rumah ya barangnya. Iya, lulus tapi kita juga ada sedikit ini ya sebagai orang tua tuh ada keinginan juga untuk ilmunya itu optimal gitu, sehingga harus segera ada tatap muka. Jadi untuk Jatinangor dan Sarum menjadi prioritas dan alhamdulillah Pak saat ini untuk Jatinangor itu sudah di angka 39%. Wah mantap. Kemudian untuk yang Tanjung Sari bahkan udah di 43%. Nah ini udah lebih baik. Dan insya Allah doa dari semuanya awal Oktober saya kira mudah-mudahan mereka sudah 70%. 70% sesuai kuota yang diinginkan Kabupaten Sumedang. Iya betul. 70%. Jadi dua kecamatan inilah yang akan kita optimalkan untuk segera herd immunity, meskipun ada yang kecamatan lain yang menyusul, contohnya Cisarua. Sekarang udah mau menyusul nih, jadi saling berlomba. Betul. Jadi tugas kami sekarang adalah menyiapkan SDM untuk vaksinasi. Yang kedua, yang luar biasanya di Sumedang itu adalah semua komponen ikut bergerak Pak. Contohnya adalah Pak Camat, kemudian Kepala Desa, kemudian SKPD ya. Semuanya bergerak bersama sehingga seperti sasaran itu tidak sulit Pak. Betul. Sampai saat ini tidak sulit karena Pak Camat bergerak, kemudian kepala desanya juga bergerak. Juga yang paling penting juga dari kepolisian dan dari TNI juga TNI, ya. Betul, ini luar biasa Pak. Jadi semua stakeholder kerjasama untuk mensukseskan vaksin di Kabupaten Sumedang ini Pak Dadang ya. Ya, untuk melihat nih Pak Dadang dari kuota vaksin yang target mudah-mudahan Oktober November sudah bisa tercapai nih. Karena apakah masih kendala-kendala apa nih? Karena Sumedang pengen larinya cepat, ternyata vaksinnya ada lambat nih. Antisipasi itu bagaimana untuk Kabupaten Sumedang sendiri Pak? Nah, kendalanya terutama adalah suplai vaksin dari pemerintah. Apa yang kami lakukan untuk solusi itu? Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekda, Kepala Dinas terus bergerak untuk mendapatkan vaksin itu. Karena saya yakin ketika kita berusaha atau berikhtiar yang kuat, maka Allah akan memberikan pada kita. Dan ini terbukti Pak. Ternyata Sumedang ada suplainya luar biasa. Terus orang-orang Sumedang yang sudah di atas itu yang membantu kita Pak. Perguruan tinggi juga membantu kita, semuanya bantu. Yang penting menurut pendapat saya adalah justru komitmen dulu. Kita ingin segera herd immunity, kita ingin segera masyarakat Sumedang kembali normal, maka kendala-kendala itu kalau saya lebih senang bukan kendala tapi tantangan. Tantangan ya. Berarti. Dan kalau setelah pandemi hampir mau 2 tahun nih, bagaimana nih melihat dari kondisi masyarakat Sumedang sendiri dalam menanggapi pandemi ini, dan ini sebagai pembelajarannya Pak Dadang. Dan kedepannya ini tentunya harapan kesehatan masyarakat Sumedang sampai ke pelosok-pelosok bisa berubah nih gimana Pak? Ya, terus terang Pak, kalau kita boleh mengambil hikmah dari pandemi ini membawa hikmah yang luar biasa. Karena kita bisa mengevaluasi, contohnya bagi kami di Dinas Kesehatan, kita bisa mengevaluasi apa sih kelemahan kita. Nah, contohnya adalah kemarin kita semuanya ya di Indonesia ini permasalahan dengan rujukan ke rumah sakit. Nah, kemudian ini menjadi evaluasi bagi kita semua bahwa untuk di masa-masa kondisi saat ini perlu adanya tempat-tempat isolasi Pak, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, dengan tentunya menggunakan SOP tentang ruang isolasi, tentang sebuah ruang isolasi begitu. Misalkan ada udara yang disedot dan sebagainya. Ini menjadi tempat evaluasi kami. Kemudian yang kedua yang menggugah pikiran saya dan terus terang saya membuat framework ya untuk pelayanan kesehatan ke depan untuk menjadi yang terbaik itu. Salah satunya adalah kita itu
jangan memulai dari kabupaten, kecamatan, desa. Harus dibalik. Tapi kita memulainya dari kesehatan di masyarakat, kemudian desa, kecamatan, dan ini. Sehingga saya sebut ini dengan penguatan pelayanan. Insya Allah Sumedang akan segera membuat Perbub tentang itu. Siap. Yang di dalamnya adalah ketika ada permasalahan kesehatan di tingkat masyarakat, itu terjadi early detection. Jadi dari deteksi awal terdeteksi begitu. Betul. Contohnya tidak hanya masalah COVID ini, masalah berapa banyak orang dengan gangguan jiwa, berapa banyak orang dengan HIV/AIDS, berapa banyak orang yang hamil tapi beresiko tinggi. Nah, sehingga kita di atas itu bisa mempersiapkan dari awal. Saya kira itu, Kang. Bagus. Ya, strategi yang jarang ya mungkin kita lihat dari bawah, biasanya kan kuncurnya dari atas dulu ke bawah, merucut sekarang dari bawah ke atas ya. Oke, pemirsa Forecast TV masih bincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Tapi sambil minum dulu Pak Iwan. Siap. Alhamdulillah, dan obrolan kita semakin menarik aja nih Pak Dadang. Pak Dadang, untuk obrolan yang menarik kali ini ya tadi sudah sampaikan, dan harapan Pak Dadang sendiri yang pandemi sudah level 3 Kabupaten Sumedang, bangga apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Sumedang sendiri dari Pak Dadang sendiri. Silakan bangga Pak Dadang. Untuk masyarakat Sumedang yang saya cintai, saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Sumedang, tentunya yang harus kita pikirkan adalah sehat itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya kalau tidak sehat itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bahwa sehat itu sebagai investasi. Seperti juga kita menabung, kita juga membeli properti. Bahkan sehat itu lebih penting daripada itu, karena ketika kita memiliki semuanya, tapi kalau kita tidak sehat itu tidak ada artinya apa-apa. Itu yang pertama. Yang keduanya, mari juga saya mengajak bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi kesehatan itu menjadi kebutuhan kita untuk hidup yang lebih baik. Saya kira itu Kang Iwan. Terima kasih Pak Dadang Sulaiman. Sama-sama. Ya, obrolan kita di Forecast TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Sekaligus saya Iwan Bahari, kemudian Devi Supriyadi dan Anggi Putra undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.